Sasambo, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Kembali dalam obrolan budaya kali ini yang mengajak Anda untuk berbagi informasi, menggali informasi terkait budaya. Tidak hanya yang datang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, tapi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan sahabat Sasambo, bersama saya Oming Arini dan juga rekan saya Beni Pratama akan mengajak Anda untuk membahas mengenai topik terkait menguak nilai-nilai budaya di balik lukisan. Dan sahabat Sasambo, kali ini saya sudah berada di Taman Budaya Provinsi NTB yang terletak di Jalan Airlangga Kekalikjaya, Kecamatan Sekarbele. Mungkin sahabat Sasambo melihat di belakang saya ada warna-warna yang menarik. Nah, kali ini kita berada di pameran seni rupa Art Mandalika dengan tema Besiru. Seperti apa dan bagaimana obrolan terkait topik kita? Langsung saja simak bersama saya dan juga rekan saya Beni Pratama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sasambo, jumpa lagi kita di obrolan budaya Pro 4, suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Dan di kesempatan kali ini bersama saya Beni Pratama, kita akan mengangkat topik menguak nilai-nilai budaya di balik lukisan. Setelah tadi ada opening dari rekan kami Oming Arini, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol tentang lukisan tentunya, dan pastinya saya tidak akan sendiri. Sudah ada dua orang narasumber yang tidak kalah gantengnya dengan saya di sini. Ya. Sudah ada yang pertama, ada Bapak atau Mas ini, Mas aja ya. Ada Mas Sasih Gunawan SPD MSN. Bagaimana kabarnya? Berembi kabarnya semua tahun nih ke? Kabar baik. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Puasa atau sudah magat sih Deni? Masih puasa ya? Masih puasa, alhamdulillah. Iya. Selanjutnya narasumber kedua ada Lalu Sukaini. Mami, yang dua lukisan di belakang ini yang punya pelinggih yang mana ini? Dua-duanya nih nggih? Oh, luar biasa sekali. Sehat juga Mami nggih? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Saya tidak berani nanya puasa karena masih puasa nih kan. Baik, tentunya nanti kita akan ngobrol banyak bersama kedua narasumber kita ini tentang seputar lukisan. Tidak hanya mengulik makna di balik lukisan, tapi juga tentunya kaitannya dengan budaya kita di Nusa Tenggara Barat ya. Kita akan kembali dengan kedua narasumber nanti ya, setelah yang satu ini. Sahabat Sasambo, 22 pelukis ya, itu memiliki karya yang luar biasa. Seperti yang Anda lihat, banyak pelukis-pelukis dan juga banyak para mahasiswa yang datang untuk melihat karya-karya mereka. Kebetulan nih ada mahasiswa juga kayaknya, atau pengunjung. Kita coba sapa yuk. Halo. Halo, dengan siapa ini namanya? Yang ini dulu deh. Namanya siapa? Rara, suaranya bisa lebih keras. Oh, Rara. Kalau ini? Tari. Ya. Boleh tahu ini mahasiswi atau memang pengunjung biasa? Kebetulan mahasiswi. Mahasiswi. Ya. Mahasiswi mana? Fakultas Pertanian Unra. Fakultas Pertanian Unra. Ya. Semester berapa? Semester 8, semester 6. Oh, baik. Jadi luar biasa nih sahabat Sasambo ya. Saya mau tanya, yang mana koleksi yang paling jadi favorit dari siapa tadi namanya? Rara dulu deh. Kalau aku sukanya yang ini sama yang merah tadi. Yang mana? Yang perempuan pakai yang warna kuning ya? Iya. Oh, karyanya Pak Muhammad Zain tadi ya. Kalau Tari? Ya, lebih suka yang ini sih. Yang ini? Ya, lebih apa ya, kayak berdebar aja gitu ngeliatnya. Berdebar ya, baik, luar biasa. Tapi kalau boleh tahu, kalian memang suka datang ke pameran-pameran seni seperti ini? Iya, kebetulan kalau memang saya basic. sih pertama kali ya. Pertama kali kalau Tari. Kalau Rara? Iya, kebetulan memang suka. Kenapa suka? Kayak dari satu gambar tuh punya makna tuh dalam. Luar biasa. Jadi memang seniman-seniman itu bisa menggambarkan berbagai makna dalam satu karya ya. Kalau boleh tahu nih Rara, pernah pengen jadi pelukis nggak? Pernah. Kenapa? Ya. Karena apa ya? Kayak mau sedih, senang tuh bisa kita tuangin lewat gambar gitu. Baik, luar biasa Rara. Kalau Tari? Nggak ada sih, karena nggak ada bakat ya. Suka sama karyanya aja ya. Kalau di foto kan masukin Instagram gitu kan, estetik gitu kan. Jadi bagus aja sih dilihat. Jadi bisa dibilang kalau Tari ini adalah pemburu tempat-tempat yang bagus untuk di Instagram ya. Kalau Rara lebih suka karyanya. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut
Rara dan juga Tari. Apa yang ingin diungkapkan terkait kemajuan seni rupa? Karena kalau kita lihat di sini kan ada banyak budaya-budaya yang kita miliki ya. Seperti ini salah satu budaya kita menggunakan baju lambung juga begitu. Ada sasambo, kemudian budaya-budaya yang lainnya. Apa yang ingin disampaikan terkait kemajuan seni rupa kita? Paling cuman sedikit sih, semoga budaya kita tetap sampai cucu kita tetap terjaga, gitu ya? Iya, tetap dilestarikan juga sih. Kalau Tari sendiri ada yang ingin disampaikan untuk para seniman kita? Iya sih, karena mungkin dari para seniman ini bisa menuangkan isi hati mungkin atau isi pikirannya yang mungkin bisa nyampe ke pengunjung gitu kan, karena beda orang kan beda persepsi ya. Betul. Gitu. Jadi mungkin yang melihatnya oh ini bagus, oh ini ada makna sedih, ada makna apa gitu kan, jadi beda-beda, jadi unik lah, jadi ya gitu. Luar biasa. Jadi sahabat Sasambu, siapa bilang kalau anak-anak muda itu nggak suka hal-hal yang berbau budaya? Buktinya ada Rara dan Tari yang masih menyukai lukisan. Seperti yang kita tahu, lukisan saat ini banyak yang di tempat ini banyak mengambil tema-tema yang berbau budaya, mengenalkan kepada anak-anak muda bahwa budaya yang kita miliki itu luar biasa. Terima kasih Rara, terima kasih Tari, silahkan menikmati lagi. Sahabat Sasambu, Perompak Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara, kita kembali ke rekan saya Beni Pratama untuk menyimak obrolan selanjutnya. Tapi saya mau jalan-jalan dulu untuk melihat karya-karya lainnya. Baik sahabat Sasambu, itu dia tadi liputan dari Taman Budaya Nusa Tenggara Barat bersama dengan rekan kami Oming Arini. Tentunya di sana ada banyak sekali lukisan-lukisan yang tengah dipamerkan. Nah tadi kalau di awal perjumpaan kita sudah berkenalan dengan kedua narasumber kita di hari ini. Tentunya kurang pas rasanya kalau tidak mengenal kedua narasumber kita lebih jauh. Nah Nike, untuk Mas Asih dan juga Mbak Saukani, karena memang seperti kata pepatah Nike, tak kenal maka tak beli. Nggih. Jadi kalau tak kenal kan nanti bagaimana lukisannya mau dibeli mungkin. Baik, dari Mas Asih dulu mungkin. Oke, saya Sasi Gunalan. Nama lengkapnya itu Sasi Gunalan. Jadi saya adalah salah satu pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Mataram. Mengajar bidang desain. Jadi basic ilmunya itu seni rupa, tetapi beberapa mata kuliah desain juga ada seni rupanya. Kemudian selain menjadi pengajar di perguruan tinggi, saya juga terlibat aktif menjadi kurator. Jadi kurator seni rupa yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nanti kita tanya kurator itu apa, karena mungkin tidak semua sahabat Sasambu di rumah ini tahu apa itu kurator. Bukan kalkulator nih Kang, beda nggih. Ya, kurator. Beda. Baik. Kita beralih ke narasumber selanjutnya, ada Bapak Lalu Syaukani. Nah. Ya, terima kasih. Nama saya Lalu Syaukani. Aktivitas sehari-hari saya sebagai pelaku seni, seniman, khususnya seni rupa. Kegiatan di samping itu juga mungkin terlibat juga di komunitas-komunitas teman-teman itu, ya sering-sering diskusi, kemudian mencoba merancang sebuah desain untuk ke depan seni rupa NTB itu seperti apa sih, itu saja. Baik, Mi, bisa diceritakan sedikit nih Kak, tergabung dengan beberapa komunitas. Nah pasti diantaranya ini kalau sudah ngomong masalah seni ini, komunitas budayawan, kemudian seniman, itu dua komunitas yang tidak bisa dipisahkan. Nah dalam komunitas itu sendiri seperti apa nih kami? Artinya perpaduan antara budaya dan kesenian terjadi. Begini, untuk di komunitas, kita bicara tentang komunitas seni rupa dulu. Jadi di komunitas seni rupa ini kita lebih menekankan kepada teman-teman perupa untuk menggali nilai-nilai budaya lokal kita, kemudian kita visualkan ke dalam sebuah media kanvas, ya mungkin dengan bahasa-bahasa teknik kekinian gitu kan. Jadi boleh kita menggunakan konsep-konsep yang tradisi, ya, tetapi juga kita harus sesuaikan dengan kondisi saat seperti sekarang ini gitu. Dan ini ide-ide yang tidak akan pernah habis untuk digali kemudian divisualkan, ya.
ide-ide tradisi kita, ya, kehidupan sosial masyarakat kita, seperti itu. Baik. Nah, tadi disinggung sedikit oleh Mas Asih ini tentang bagaimana kemudian juga menjadi kurator dan juga pengajar di kampus nih, Kang. Nah, melihat remaja saat ini, artinya yang memang tidak bisa kita tolak ya bahwa pengaruh dari gadget ataupun internet ini sangat besar ya, dan ini juga mungkin secara tidak langsung pengaruhi minat untuk berkesenian. Nah, ini seperti apa melihatnya di lapangan, Mas Asih? Ya, jadi benar sekali bahwa pengaruh digitalisasi atau modernisasi teknologi itu kan cukup kuat termasuk di bidang budaya. Tetapi jika itu kita lihat hanya sebagai sebagai tantangan, itu juga akan menjadi menarik. Maksudnya bagaimana digitalisasi maupun teknologi itu juga menjadi bagian dari karya-karya itu seharusnya. Tetapi kalau kita melihat sekarang generasi muda kita di Nusa Tenggara Barat juga cukup antusias untuk melihat karya seni maupun mencipta karya seni. Ini saya buktikan dengan kegiatan pameran yang kebetulan saya kuratori sejak 2019 di Taman Budaya dan di beberapa tempat di Nusa Tenggara Barat. Itu cukup antusias. Jadi rata-rata pengunjungnya anak muda. Jadi jangan salah. Ya, jadi dengan adanya media sosial itu juga mereka sangat antusias. Jadi untuk sekedar foto maupun melihat karya-karya seperti itu. Nah, jadi memang kalau dilihat dari manfaatnya bisa punya dua mata uang seperti tadi ya. Kalau misalnya negatifnya seperti tadi tidak sebanyak yang dulu minatnya, tapi kalau digunakan seperti sebagai sarana promosi dan lain sebagainya justru bisa mendatangkan minat yang besar tentunya, Mas Asih ya. Iya, itu sangat menurut saya dengan adanya teknologi yang seperti sekarang ini cukup nilai positifnya di situ. Jadi di salah satu pameran yang kita adakan yang terakhir yang di Art Mandalika ini tercatat dalam pengamatan saya sepanjang pameran yang diadakan ini adalah pameran terbesar dengan jumlah pengunjung mungkin sampai 6.000. Ini sesuatu malah menurut kita di lingkup yang kita sebut sebagai daerah yang tidak terlalu hidup keseniannya seperti itu. Baik, Mami, sebelum nanti kita lanjut ke Mas Asih lagi, sahabat Sasambo, dua lukisan yang bertema masyarakat Sasak ya, kalau saya tidak salah dua-duanya ini, ini alirannya aliran apa, Mi? Jadi lukisan yang ada di belakang ini alirannya saya menggunakan aliran seperti dekoratif ya, impresionisme dekoratif. Nah, jadi tidak membuat secara realis ya, hanya tampak kesan untuk menangkap objek dan kegiatan masyarakat itu gitu. Jadi karya ini konsep dasarnya adalah karya saya banyak berbicara tentang memori masa lalu, kenangan masa lalu di mana saya lahir besar tumbuh di daerah Lombok khususnya ya, terutama di dua kabupaten seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur, karena Lombok Tengah itu asal dari ayah saya, Praya, kemudian Lombok Timur itu asal ibu saya di Desa Sakra. Nah, dua kabupaten ini sangat kuat mempengaruhi proses kreativitas saya yang berkaitan tentang landscape atau kehidupan sosial budaya masyarakat setempat pada saat itu. Nah, ini terekam dalam memori saya ya, sehingga saya sering membuat karya-karya landscape dengan menggunakan mindscape. Ya. Jadi landscape yang ada di mindscape saya, ada pikiran saya tentang alam Lombok ya. Itu saya buat semacam dengan teknik-teknik dekoratif ini ya, mengangkat tentang kehidupan sosial masyarakat, kehidupan sehari-hari masyarakatnya, kemudian dengan keindahan alamnya ya kan. Di daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur tuh hampir mirip kontur daerahnya, sebagian ada yang gersang, bebatuan, dan ini menurut saya sangat indah ya, eksotis menurut saya. Di celah-celah batu bukit-bukit tersebut ada tumbuh pohon bougainville dengan warna-warna yang agak ngepink dan seterusnya. Itu menurut saya sangat indah, luar biasa indah, dan itu terekam dalam memori saya sampai saat ini. Dan saya suka membuat pemandangan alam Lombok ya dengan apa yang saya bayangkan masa lalu itu, seperti itu.
Nah, ini yang tentunya secara tidak langsung ya, bahwa budaya itu sendiri mempengaruhi sosok seorang seniman, gitu Mi. Baik, Mi, saya pernah dengar, artinya ketika seorang itu menonton film atau video harus satu persepsi yang timbul. Tapi kalau melihat foto atau lukisan, nah bisa macam-macam persepsi. Nah, ini seperti apa Mi penjelasannya sebenarnya? Ya. Kalau Tiang misalnya contohnya, untuk yang di belakang kalau dari pandangan saya ini adalah yang dimunculkan suasana maulid adat. Nah, tapi kan tentunya beda lagi yang lihat, beda lagi persepsinya mungkin. Ya, benar. Jadi sebenarnya itu apresiasi dari para para penikmat seni ya, berbeda-beda. Tugas kami para perupa sebenarnya cuman mencoba memvisualkan gagasan-gagasan itu, kemudian menampilkan ya, kemudian disajikan ke para penikmat seni. Nah, kemudian sekarang terserah masing-masing personal itu, masing-masing para penikmat seni untuk menerjemahkan, membaca karya ini apa sih sebenarnya. Karena begini, setiap karya yang saya buat, landscape Lombok dengan menggunakan mindscape saya, itu selalu ada orang bilang begini, ih kayaknya ini di Lombok Selatan ya, dia bilang gitu. Ini kayaknya ini daerah Lombok Selatan dekat-dekat Kute yang bikin, ya silakan saja. Yang jelas ini Lombok gitu. Persepsi, imajinasi, kemudian bagaimana memori dia tentang alam Lombok ini sudah diterjemahkan ke dalam media kanvas itu. Jadi saya lepas untuk audiens mengapresiasi. Yang jelas ini frame-nya Lombok ya, dengan segala keindahan alamnya dan juga aktivitas masyarakatnya seperti itu. Baik, luar biasa Mi. Nah, Mas Asih, tentunya sebenarnya ya karya sastra dalam hal ini tentunya misalnya seni lukisan ini kalau dilihat dengan kecenderungan yang terjadi saat ini sebagai salah satu wahana atau sarana dari bagaimana kita bisa menuangkan budaya kita ke dalam sebuah karya seni. Apakah kalau dari kacamatanya Mas Asih ini juga bisa menjadi sarana promosi? Karena kalau misalnya berbicara tentang NTB apalagi Lombok saat ini pasti tidak bisa terlepas dengan pariwisatanya. Nah, iya, jadi berbicara tentang apapun sebenarnya. Jadi semua lini kehidupan kita itu sangat beririsan dengan seni. Jadi kalau di kehidupan kita misalnya induk dari seni desain, misalnya kita sebut saja desain, itu adalah seni rupa. Jadi bagaimana berbagai hal yang ada di rumah kita, di kamar kita itu tidak luput dari itu. Misalnya desain salah satu produk misalnya, itu juga kan akan dikerjakan oleh desainer yang memang rujukannya itu adalah seorang perupa seperti itu. Kemudian berbicara tadi tentang budaya dan promosi, ya memang kalau kita melihat itu sangat ideal. Jadi zaman dulu itu kalau sebagai karya seni itu juga sebagai alat negosiasi negara. Jadi misalnya bagaimana Soekarno misalnya itu memberikan beberapa karya lukis perupa-perupa Indonesia itu ke tamu-tamu negara lain. Jadi ini menjadi alat negosiasi dan kita juga bisa melakukan itu sebenarnya. Di NTB sendiri itu dilakukan oleh para seniman kita lah. Misalnya berbicara tentang konteks antara tradisi budaya dengan dalam karya seni rupa itu juga cukup panjang sebenarnya dengan kita. Jadi kalau saya tidak salah itu tahun 1960 itu konteks-konteks tradisi lokalitas itu sudah ada di karya seni rupa. Jadi yang sebelumnya itu lebih ke citra karya-karya seni tradisi, pada konteks modernnya itu tahun 90 itu sudah mulai. Nah, bentuknya pun beragam. Jadi seiring waktu itu bentuknya beragam. Misalnya kalau pada periode awal itu lebih cenderung ke mitos, karya-karya mitos itu banyak dihadirkan oleh seniman. Kemudian di era kekinian itu lebih kepada subjek maternya. Jadi dia mengambil aktivitas budaya, kemudian ikon-ikon Sasak dan sebagainya. Dan itu menurut saya sangat penting dilakukan. Bagaimana kita sebagai putra salah satu daerah itu juga mempromosikan kan melalui karya-karya yang kita ciptakan seperti itu. Baik Mas Asih. Nah, menyambung hal tersebut nih Kimi. Artinya kan banyak kemudian karya sastra yang lahir, dalam hal ini lukisan, itu menjadi sebuah karya sastra yang bernilai budaya. Tapi apakah sebuah lukisan misalnya nih Kimi
baru dikatakan berbau budaya ketika memang dia menggambarkan ada unsur budaya yang ditampilkan, misalnya dari segi setting, segi pakaian dan lain sebagainya, atau ada hal-hal yang sebenarnya lebih dalam yang bisa kita gali sehingga sebuah lukisan itu bisa bernilai budaya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya juga tidak di dalam membuat sebuah karya, ya, tidak mesti kita menggambar visualisasi realnya seperti ada figur yang sedang aktivitas acara begawe dan seterusnya baru dikatakan itu karya budaya misalnya. Tetapi dengan menggunakan simbol-simbol yang ada di daerah ini, kita bukan simbol-simbol warna ya, simbol-simbol warna dan ornamen-ornamen yang ada di daerah kita khususnya ini di Lombok, itu sudah bisa mewakili bahwa karya itu memang mewakili karya yang bernuansa budaya sebenarnya, seperti itu. Dari simbol-simbol lokal, simbol-simbol kemudian motif-motif tradisi itu saja kita bisa mainkan menjadi sebuah karya budaya. Saya rasa itu. Baik, nanti tentunya kita akan kembali ya ngobrol seputar nilai budaya yang ada di lukisan. Tentunya masih banyak yang ingin diketahui oleh sahabat Sasambo di rumah. Namun kita kembali lagi ke rekan Oming Arini yang tengah melihat pameran lukisan yang ada di Taman Budaya. Langsung saja kita lihat liputannya. Sahabat Sasambo, tadi saya sempat diajak oleh Pak Zain ya jalan-jalan nih melihat karya-karya dari 22 pelukis. Ternyata ada 22 aliran ya Pak ya, yang juga tampil dalam hasil karya mereka. Yang paling menarik dan sangat membuat saya penasaran adalah karya di belakang saya ini. Ini namanya apa sih Pak? Ini namanya karya instalasi. Karya instalasi. Karya instalasi itu adalah karya kontemporer. Kontemporer, ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat sahabat Sasambo, ini menggunakan kasi. Ya. Kemudian ada potongan-potongan genteng ya Bapak ya? Gerabah. Jadi potongan-potongan gerabah dengan beberapa tulisan. Misalnya ini ada pohon tumbang, kemudian ada tulisan tidak ada cinta di antara proyek. Wah, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh pembuatnya begitu Pak? Jadi seni instalasi itu adalah seni kontemporer yang tidak jauh beda juga dengan seni-seni yang lain, masuk lukisan dengan gaya-gaya seperti itu. Jadi bentuk kontemporernya adalah bentuk karya yang sebagai media untuk menyampaikan pesan, baik itu kritik sosial, politik dan sebagainya. Nah, kenapa dia menggunakan gerabah dan tanah? Ya, betul. Nah, ini filosofinya adalah bahwa manusia itu sebenarnya kan manusia dan kehidupannya adalah lahir dari tanah. Yeah. Dari tanah kita kembali ke tanah juga. Ya, kembali ke tanah juga. Baik. Muncul dari tanah, maka dia dari tanah dan gerabah. Kemudian kenapa dia menggantung? Kenapa dia menggantung? Ini manusia, tiap orang kelahir dalam dunia ini, dia punya harapan-harapan. Baik. Nah, harapan-harapan itulah yang menggantung, yang tergantung di sini. Jadi dengan tujuan semoga harapan tercapai, gitu ya Bapak ya? Ya, termasuk di situ juga ada kritik-kritikan sosial. Betul. Ya. Saya juga beberapa baca tadi ada kritikan sosial, misalnya seperti menjadi turis di tanah sendiri, begitu kan? Itu pukulan sebenarnya ya. Kita punya tanah sendiri, kita punya sumber daya alam, tapi kita menjadi turis di sini. Itu salah satu kritikan juga sahabat Sasambo. Nah, ini berapa seniman yang mengerjakan? Saya dengar ini kerja bersama, begitu Pak. Ya, karena kita temanya bersiru. Bersiru itu gotong royong. Jadi temanya pun itu kesepakatan bersiru, kemudian bagaimana konstruksinya itu juga disepakati bersama. Maka ini pun dikerjakan secara bersama-sama. Baik. Melibatkan berapa seniman? Ini kurang lebih karena kita kemarin terbagi ada tiga kelompok. Satu yang instalasi yang ini itu berjumlah kalau salah 7 orang. Kemudian instalasi yang di depan itu 7 orang. Kemudian yang untuk instalasi yang cobeknya itu yang dilukis itu 7 orang. Nah, maka dikerjakannya kolektif bersama-sama. Ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan atau gotong royong. Seperti yang kita tahu sahabat Sasambo bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan kebersamaan atau gotong royong, di mana kita menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, mengerjakan sesuatu yang besar menjadi kecil hanya dengan bergotong royong. Jadi sama halnya seperti Art Mandalika ini, ada 22 seniman yang bergotong royong untuk
menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan tidak lepas dari budaya yang kita miliki. Luar biasa banget Pak Zain. Satu hal yang ditekankan bahwa Art Mandalika ini ingin menunjukkan kepada semua seniman. Seniman itu biasanya dia individualisme. Maka dengan ini momentum ini sebagai epicentrum sebuah kegiatan seni di NTB, kita membangun dunia seni itu, membangun NTB dengan dunia seni itu dengan bergotong royong bersama-sama. Jadi tidak bisa sesuatu itu kalau tidak dibangun secara bersama-sama. Meskipun sebesar apapun kekuatannya, sebesar apapun kemampuannya, kalau dilakukan secara sendiri agak sulit. Nah, seperti kita ini mencontohkan dari Art Mandalika ini adalah dibangun secara bersama-sama. Maka muncullah karya-karya besar yang selama ini setahu kami sebagai orang seniman perupa belum pernah muncul kegiatan seapik ini. Karena kita kerjakan ini sesuai dengan standar internasional. Baik, luar biasa. Menarik sekali kata Pak Zain tadi ya, bahwa ini dikerjakan bersama. Seperti katanya Bung Karno, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita bisa ibaratnya dengan menyapu menggunakan sapu sangat mudah dibandingkan dengan satu buah lidi Bapak ya. Sampah akan bersih seketika ketika menggunakan sapu. Artinya bersatu kita bisa melakukan segalanya. Terima kasih Pak Zain. Saya boleh diantar lagi untuk melihat karya yang lain? Ya, bagaimana sahabat Sasambo? Sudah tergelitik untuk menjadi seniman atau paling tidak menjadi pecinta dari karya seni? Nah, kalau belum tergelitik, kita lanjutkan obrolan kita bersama dua narasumber kita yang kece. Kita kembali ke Mami Saukani dulu. Saya ingat sekali, dan ini mungkin juga pengalaman yang rata-rata dialami oleh generasi 80-an, 90-an mungkin. Kalau ada tugas, terutama di sekolah dasar, disuruh menggambar, itu pasti hasilnya sama. Ada gambar dua gunung, jalan raya, dan juga ada sawah. Nah, artinya ini kan pengetahuan awam ya, yang tergambar di imajinasi anak-anak seperti itu. Apakah ini memang menjadi tren yang kemudian di peralihan masa dia akan berubah, atau memang ini terus terjadi ini kami? Terima kasih. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang karya ya, jadi ada 3 metode sebenarnya di sini. Yang pertama itu kita melihat, ya, meniru, kemudian ada semacam memodifikasi. Yang ketiga itu modifikasi. Jadi mungkin fase pada saat itu anak-anak atau kita semua ya, anggaplah generasi yang tahun 80-an itu hanya melihat itu. Baik dia melihat dari sekitarnya, teman-teman yang melukis, kok hanya itu aja yang dilihat, ya, kemudian atau dia lihat pemandangannya simpel aja, dia lihat ada 2 gunung, kemudian ada jalan, ada kelapa-kelapa gitu kan. Karena memang itu sudah normal, udah jalannya seperti itu. Artinya begini, proses berkarya itu seperti itu. Jadi pengalaman ya, di situ kan ada pengalaman jam terbang, kemudian latihan dan seterusnya, akan menimbulkan karya-karya yang baru gitu. Artinya baru dalam konsep kita, karena kalau sekarang kita berbicara tentang kebaruan di dalam seni rupa, itu sebenarnya tidak ada. Itu karya-karya yang sekarang itu kan sebenarnya pengulangan dari karya-karya yang sudah gitu kan. Kalau kita berbicara seperti itu. Nah, untuk karya yang tadi yang kaitannya dengan pertanyaan tadi itu, ya memang sebatas itu wawasan kita pada saat itu ya kan. Karena belum bisa mengeksplorasi, kemudian kita belum bisa melihat, meniru dan seterusnya ya, kemudian memodifikasi lagi karya-karya yang kita tiru itu gitu kan. Nah, jadi saya lihat seperti butuh perkembangan dan bukan stuck di situ dia. Semakin ke depan itu akan semakin berkembang ya kan, sesuai dengan perkembangan zaman ini, pasti dia akan berkembang seperti itu. Baik Mi, haruskah ada bakat dulu Mi, atau kalau punya kemauan yang kuat ini juga bisa? Ya sebenarnya sih idealnya sih harus ada bakat dulu ya? Sebenarnya. Karena memang saya ambil contoh seperti saya ya, saya pribadi lah ini, cerita curhat dikit kan enggak apa-apa. Betul. Jadi begini, saya ini dari SD itu sudah suka melukis gitu kan. Cuman pada saat itu kedua orang tua saya, terutama ayah itu paling tidak suka. Tidak boleh melukis. Pada saat itu memang masih fanatik orang tua dulu. Kalau kamu melukis bentuk, kamu harus minta
dipertanggungjawabkan minta nyawanya gitu loh, atau makhluk hidup lah seperti itu. Nah tetapi ini kan tidak bisa saya buat, artinya memang ini lahir dari naluri, dari keinginan saya, bukan dari keinginan sendiri. Dia memang secara natural sudah bergerak seperti itu. Jadi berapa kali terjadi konflik tuh, dialog sama orang tua seperti itu, ya. Terus akhirnya ada kesepakatan, kamu boleh melanjutin seni rupa tapi kamu harus selesaikan studi formal kamu, dia bilang. Oke, saya punya deal sama beliau itu, ingat saya orang tua dulu waktu itu. Akhirnya saya selesaikan studi saya, setelah itu saya kasih ijazahnya ke orang tua, kembalikan. Saya akan kembali ke dunia seni rupa saya. Silakan kamu mau ke bulan, mau ke langit silakan. Jadi saya ingat betul tuh almarhum mami saya itu betul-betul orang yang, ya saya bilang dia juga termasuk orang yang sangat melarang saya melukis, tapi di satu sisi dia mensupport saya juga dengan bahasa-bahasa dia itu, saya terjemahkan bahwa dia juga bangga dengan bakat anaknya seperti itu. Dan terbukti memang Mami bisa konsisten sampai sekarang. Alhamdulillah, iya alhamdulillah, karena memang itu yang saya rasakan, sesuatu kebahagiaan apabila satu karya sudah saya buat, kemudian saya bisa menikmati, itu luar biasa, tidak bisa terbayarkan dengan yang lain. Nah itu dia, ini masalah terbayarkan, nanti tanya sama Mami berapa harganya yang di belakang. Baik, kita ke Mas Asih dulu. Mas Asih, ini balik ke pertanyaan saya yang awal tadi itu. Apa perbedaannya kurator sama bukan kalkulator, sama pelukis? Ya, jadi kalau kurator itu kalau di dunia pementasan itu kita menyebutnya itu sebagai sutradara. Jadi kurator ini adalah salah satu istilah yang memang orang yang bertanggung jawab besar. Jadi dia punya tanggung jawab besar terhadap pagelaran pameran, khususnya pameran seni rupa. Seorang kurator itu harus memiliki disiplin ilmu yang banyak. Jadi dia juga harus paham tentang art history, sejarah seni rupa, tahu kemudian bagaimana manajemen pemasaran karya, dan bagaimana tentang layout, desain dan sebagainya. Jadi dia harus tahu itu semua. Di luar itu dia juga harus harus memiliki ketertarikan dengan dunia tulis menulis, karena seorang kurator itu akan menghasilkan sebuah tulisan yang kita sebut sebagai kuratorial. Nah, jadi kalau kita menyebut karyanya kurator itu kuratorial, kalau prosesnya itu kita sebut sebagai proses kurasi. Jadi seorang kurator itu adalah, kalau seperti saya sampaikan di awal, itu adalah seorang sutradara lah di pementasan. Jadi dia bertanggung jawab terhadap tema karya yang dipamerkan, kemudian bagaimana mendisplay dan sebagainya. Harus bisa ngelukis juga atau enggak, Mas? Iya, memang harus bisa, karena nanti kan untuk menarasikan sesuatu karya itu kan juga dia juga pernah mengalami kan. Jadi dia harus mengalami dulu, oh kalau kita mencampur warna ini dengan ini dia akan seperti ini di teorinya. Tetapi di lapangannya itu kan juga bisa berubah. Nah itu dia juga harus tahu seperti itu. Baik, karena kalau untuk sutradara film kadang-kadang tidak mesti jadi aktor dulu. Ya langsung bisa jadi sutradara bisa. Baik, nah ke dunia pendidikan saat ini, baik untuk Mas Sasi maupun Mami Saka ini melihat kembali masalah berkesenian, apapun bentuknya, baik itu seni rupa maupun seni yang lain, seni drama, seni tari dan lain sebagainya. Tentunya kita dihadapkan oleh dua hal yang satu hal menguntungkan dan satu hal merugikan. Kembali lagi tadi ke perkembangan zaman yang kemudian membawa kebudayaan asing ini masuk. Nah tadi misalnya seperti di awal tadi sempat kita obrolkan, Mi. Contohnya misalnya lukisan Dedari yang di samping ini, saya belum tahu namanya ya. Nah ini kan tentunya kalau kita lihat yang ingin ditonjolkan adalah Dedari Sasak nih, Kengki. Nah cuma seperti tadi, karena mungkin model yang dipakai itu sekarang sudah pakai skincare ya, sudah kemudian hidungnya tetap dijepit setiap hari, jadi originalitas dari Dedari Sasak itu kan kadang-kadang tidak muncul kemudian seperti itu. Nah bagaimana kemudian ini perkembangan zaman itu sedikit tidak itu mengiris kebudayaan yang masuk ke dalam kesenian? Dari Mami dulu mungkin. Oke, terima kasih. Jadi perkembangan dunia, artinya modernisasi dan globalisasi ini
adalah sesuatu yang memang harus kita jalani ya artinya. Nah kemudian kaitan dengan kita berkarya, ya saya pikir tetap saja kita menggunakan konsep-konsep lokal, tetapi itu yang saya bilang tadi, kita menggunakan teknik, metode dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Bisa kita melibatkan teknik digitalisasi dan seterusnya, bahkan dari untuk karya-karya yang sekarang ini sudah mulai sangat berkembang. Ada karya-karya seni rupa dengan melibatkan seni digitalisasi, kemudian ada karya seni rupa yang sudah menggunakan teknik-teknik tertentu ya dengan menggunakan digital itu. Ini luar biasa dan memang harus seni itu harus berkembang seperti itu, karena nantinya dia akan menjadi saksi sejarah yang dia akan berbicara pada zamannya nanti, seperti itu. Baik, kalau Mas Asih seperti apa? Ini tambahannya mungkin sedikit untuk karya sastra ini, bagaimana penghargaannya? Artinya kan ada sebuah lukisan yang terlihat biasa saja, tapi misalnya harganya bisa tinggi sekali, atau ya ada yang kelihatannya bagus sekali, tapi ya harganya biasa saja. Nah ini seperti apa nih? Ya, jadi saya akan membicarakan dulu yang pertama mungkin Mas, tentang perkembangan seni dengan digitalisasi, dengan modernisasi. Jadi kalau sekarang itu memang bukan zamannya lagi kita mengkotak-kotakan. Jadi ini seni rupa, seni musik, seni sastra itu tidak zaman lagi. Karena dalam konteks ini istilah new media art itu sudah berkembang. Jadi bagaimana kombinasi dari disiplin ilmu yang berbeda itu bisa lahir menjadi sebuah karya. Misalnya kalau kita menyebutnya sekarang itu sebagai seni silang media. Jadi berbagai disiplin ilmu seni, misalnya seni musik itu juga bisa kita kombinasikan dengan seni rupa. Jadi itu di era sekarang itu sudah berkembang. Jadi kalau menyebut hanya kita idealis dengan seni rupa saja itu udah ketinggalan zaman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua misalnya tentang harga ini mungkin ya, harga karya. Jadi kalau dalam salah satu buku yang ditulis oleh Mika Susanto itu menentukan harga itu tidak mudah. Nah, jadi tidak mudah menentukan harga sebuah karya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan misalnya. Jadi bukan hanya perkara berapa bahan, berapa cat yang dihabiskan kanvas, bukan seperti itu, tapi juga bagaimana track record seniman misalnya. Dia seniman yang cukup produktif, dia punya nama, dia pernah berpameran di mana, itu juga menjadi alasan kita menentukan harga. Kemudian ini juga mungkin penting, misalnya bagaimana sebuah karya yang kita akan bicarakan untuk kita tentukan harganya itu dia sudah terpublis di mana. Biasanya, nah ini biasanya kalau sebuah karya yang sudah digunakan misalnya sebagai sebagai sampul majalah misalnya, itu akan lebih akan lebih tinggi harganya. Kemudian sebuah karya yang memang sudah dipamerkan misalnya di beberapa tempat, ditambah lagi dengan dengan pengantar kuratorial yang menarik, itu juga akan menjadi harga yang lebih tinggi nantinya. Ada beberapa hal berarti ya. Nah itu dia sahabat Sasambu di rumah, tentunya kalau berminat untuk membeli lukisan ya, jangan hanya dilihat dari berapa cat yang dihabiskan, kemudian bingkainya seperti apa, tapi ada nilai-nilai tentunya yang harus dihargai lebih dari sekedar yang terlihat saja nih kami. Baik, nanti kita akan kembali di segmen akhir dari obrolan budaya untuk hari ini, tapi kita kembali lagi dulu ke rekan Oming Arini yang masih di pameran Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Baik sahabat Sasambo, perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini saya bersama dengan seorang seniman. Beliau adalah Bapak Muhammad Zain. Betul Pak Nggih? Apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Luar biasa Pak. Saya tadi sempat jalan-jalan sebentar melihat karya-karya yang ada di dalam itu Pak, luar biasa sekali semuanya Pak. Dan itu bisa dibilang banyak yang mengangkat tentang budaya Pak Nggih? Nggih, semuanya rata-rata kita mengangkat budaya. Dikarenakan kenapa kemarin kita sepakat bahwa konsep yang kita bangun ini adalah besiru. Besiru adalah dua kata yang bisa digabungkan, berasal dari bahasa Sasak juga ada, kemudian dari Sumbawa juga ada. Jadi kita ini seniman itu dalam membangun dunia berkesenian maupun apapun itu, kita tidak bisa terlepas secara individu.
itu harus terbangun secara kolektif, bergotong royong. Maka bersiru itu adalah gotong royong atau kebersamaan. Bersiru itu bergotong royong dan atau kebersamaan. Jadi sahabat Sasambo, tema pameran kita kali ini adalah bersiru, yang berarti gotong royong atau kebersamaan. Itu dua kata yang digabungkan dari bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa ya Pak ya? Kalau itu adalah kata kerja dari berayan itu sama-sama bahasa Sasak. Artinya berayan itu dari berbagai macam kumpul jadi satu. Nah, kemudian siru itu sebagian bahasa Sasak bahasa Sumbawa itu terangkat menjadi sebuah akumulatif menjadi kebersamaan. Jadi itu adalah kegiatan untuk menyampaikan siru menjadi gotong royong atau kebersamaan. Luar biasa, maknanya dalam sekali sahabat Sasambo, bukan hanya tema biasa. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Zain, saya mau bertanya mengenai pameran ini, Art Mandalika ya, bisa dibilang seperti pameran Art Mandalika. Apakah pameran ini merupakan kegiatan rutin atau sekali dilakukan Bapak? Kegiatan Art Mandalika ini kemarin dari kita para seniman itu sepakat mengangkat bahwa kenapa Art Mandalika? Kebetulan sekarang Mandalika ini adalah ikon, begitu ya? Ikon sedang ruih di internasional, maka itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk menjadi ikon seni atau Art Mandalika. Nah, kegiatan ini kita insya Allah berlangsung terus menerus, bukan temporari, ya, jadi keberlanjutan terus. Dalam rangka apa? Kita ingin membangun dunia berkesenian seni rupa NTB ini mau menjadi perupa-perupa yang bisa mengangkat Nusa Tenggara Barat khususnya, kemudian perupa itu sendiri baik secara lokal, nasional dan internasional. Karena Mandalika sudah menggaung secara dunia, maka paling tidak seniman NTB itu dia setara dengan Mandalika. Harus mengambil peluang begitu Pak ya. Dia setara. Mandalika sudah menjadi sirkuit internasional, seniman pun harus bisa bersaing, artinya setara dengan Mandalika itu. Betul sekali sahabat Sasambo. Jadi bisa dibilang Art Mandalika ini memang merupakan sebuah pameran yang ingin sekali menyampaikan karya-karya yang dihasilkan oleh seniman-seniman kita yang ada. Ngomong-ngomong, seniman yang berpartisipasi di sini ada berapa orang, Bapak? Ada 22 seniman, itu mewakili 10 komunitas yang ada di NTB. Nah, jadi masing-masing komunitas itu mewakili ada yang 2 dan 3 orang. Kita bisa nanti lihat persebarannya dari Lombok sampai Sumbawa. Nah, itu yang mewakili ada 22 seniman. Baik. Karyanya ada berapa Bapak? Yang dipamerkan hari ini? Ada 22 kalau 22 sesuai juga? dengan senimannya. Oke, baik. Jadi sahabat Sasambo, ini merupakan wadah bagi para seniman-seniman yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperlihatkan karya-karya mereka. Karena karya-karya mereka tuh berbicara begitu Pak ya, dan tentunya melibatkan budaya yang kita miliki. Kita tidak bisa lepas dari budaya yang kita miliki ya Pak Zain ya. Dan saya penasaran sahabat Sasambo terkait karyanya Pak Zain. Ada juga di sini Pak. Wah, langsung saja kita lihat bagaimana karya Pak Zain. Saya silakan Pak. Wah, ini banyak sekali Pak karyanya ya Pak ya. Iya. Jadi bisa dibilang Art Mandalika ini bisa dibilang sebagai wadah bagi para seniman Pak nggih? Iya. Art Mandalika itu diputuskan sebagai payung untuk menghimpun seniman NTB dalam rangka kita ingin membangun sebuah komunitas besar yang bisa mengangkat wilayah NTB lebih baik lagi ya. Jadi sementara ini kan para seniman itu dia berdiri sendiri dalam komunitasnya. Nah, sekarang kita ini berdiri dalam satu payung namanya Art Mandalika. Baik, luar biasa. Dan ini salah satu karya Bapak? Oh iya, ini karya saya. Luar biasa. Jadi sahabat Sasambo, ini karya yang salah satu karya dari Bapak Muhammad Zain. Dan kita penasaran dong ya, ini banyak bermain warna merah, orange, kuning, putih. Ya setahu saya lah ya. Untuk lebih tepatnya saya akan bertanya langsung kepada pelukisnya. Pak, ini judulnya apa karyanya? Lukisan saya ini ukurannya lukisan saya 140 cm kali 90. Baik. Nah, temanya yang saya ambil adalah tembolak bea. Tembolak bea. Tembolak bea. Baik. Tembolak bea itu adalah identik dengan apa namanya? Identik dengan apa namanya? Tudung saji yang orang Lombok ya. Karena dia warna merah, berbeda dengan kalau orang Lampung orang Padang dia warna kuning. Oke. Nah, terus ini kenapa mengambil perempuan sebagai inti utamanya? Iya. Jadi tembolak bea ini sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Sasak. Banyak ditinggalkan oleh masyarakat Sasak
Dan dalam tembola ini kan akan disajikan oleh masyarakat kita itu berbagai bentuk bahan makanan dan bahan pokok. Nah, yang biasa dilakukan isinya itu secara gotong royong untuk membuatnya. Nah, biasa dilakukan pada upacara agama, adat, atau kegiatan sosial lainnya. Nah, kenapa dia warnanya merah, kemudian perempuan? Kita tahu ada sebagian pernyataan dari sebagian orang yang menyatakan bahwa perempuan Sasak itu perempuan yang dungu, perempuan yang malas dan sebagainya. Maka saya mengangkatnya dengan warna merah, itu adalah sebentuk keberanian, semangat gitu ya. Keberanian perempuan. Nah, sekarang perempuan Sasak itu dari berbagai sektor dia ambil, mulai dari rumah tangga, dia mengurus anak, memasak, kemudian menyekolahkan anak, bahkan sampai kegiatan ekonomi. Perempuan Sasak itu ambil alih dari kegiatan laki-laki. Nah, itulah yang saya gambarkan pakai warna merah dengan perempuan. Bahwa perempuan Sasak itu adalah dia mampu mengambil decision maker dalam keluarganya, dalam masyarakat. Jadi tidak dianggap bahwa masyarakat satu orang lemah. Baik, ini bentuk kekuatan dari perempuan itu digambarkan dari warna merah ini ya, berarti sahabat Sasambo. Nah, ini berapa lama Pak pengerjaannya? Ini kan dengan ukuran yang besar, kemudian dengan warna yang beragam, kira-kira ngabisin berapa lama sih Pak? Oke, sebentar saya jelaskan tentang supaya lebih lengkap lagi tentang warna merah. Kenapa warna kuning? Meskipun begitu kita melihat secara dari luar perempuan Sasak itu tertindas, menurut kacamata orang sebagian katakanlah pemikiran liberal, itu perempuan Sasak itu tertindas dengan keluarganya, dengan ekonominya, dengan kegiatan sosial, karena semuanya dirangkul. Betul. Tetapi kenapa dia warna muncul ke kuning? Kuning adalah meskipun sebegitu banyak beban yang diangkat oleh perempuan, tapi dia selalu ceria, ikhlas. Bentuk keceriaan ya warna kuning Pak ya. Yang putih ini adalah bentuk adalah kesucian. Bahwa dia ikhlas melakukan itu. Jadi setiap warna itu memiliki makna ya, sahabat Sasambo. Merah yang berarti keberanian dan kekuatan, kuning bentuk keceriaan atau kesenangan, dan juga putih bentuk keikhlasan atau kesucian. Dan ini berapa lama? Saya bertanya lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah karya ini? Karena saya mengambil aliran ekspresionis. Itu ekspresionis adalah bagaimana ekspresi kejiwaan saya yang muncul itu saya sampaikan langsung. Baik. Jadi itulah bentuk ekspresi. Nah, ini saya kerjakan dalam waktu kurang lebih 3 jam. 3 jam saja Pak? Iya. Wow, 3 jam saja sahabat Sasambo. Kalau saya 3 jam itu baru buat sketsa Pak ya. Ya, itulah ekspresi. Kalau ekspresif itu kan dia tidak berbeda dengan realis. Kalau realis itu dengan memperhitungkan, karena dia harus nyata, harus persis dan sebagainya. Kalau ekspresif itu ya penyampaian simbol-simbol. Baik, luar biasa. Ini satu karya. Masih ada karya lainnya sahabat Sasambo. Di sini ada 20, berapa tadi Bapak? 22 karya. 22 karya, termasuk karya dari Bapak Muhammad Zain ini. Tentunya sahabat Sasambo menarik sekali untuk kita melihat cerita-cerita di balik karya-karya lainnya. Seperti apa? Ikuti saja perjalanan saya dalam obrolan budaya kali ini. Mari Pak. Baik sahabat Sasambo, kalau masih belum puas dengan liputan rekan Oming tadi, bisa langsung datang dan melihat sendiri ya ke Taman Budaya untuk melihat pameran lukisan tersebut. Ada 20-an lebih pameran lukisan yang ada di sana, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu inspirasi bagi sahabat Sasambo. Siapa tahu yang tidak suka dengan karya sastra, setelah ini bisa menjadi penggila dari karya sastra. Baik, masih ada beberapa menit sebelum kita mengakhiri jumpa kita dan kita berbuka puasa. Oh belum nih Kang Gi. Baik, tentunya Mami ini terkait dengan kebudayaan dan juga kesenian, ini pasti membutuhkan dukungan, dan dalam hal ini mungkin yang akan kita tunggu adalah dukungan dari pemerintah. Sejauh ini seperti apa Mi? Dukungan dari pemerintah untuk para seniman di NTB. Terima kasih. Kalau yang saya baca sampai sekarang itu kelihatan sudah ada ya, apresiasi pemerintah terhadap pelaku seni, khususnya yang kita bicara seni rupa di sini. Saya lihat sudah mulai terlihat ya kan, dengan berbagai macam event, kemudian para seniman perupa juga dilibatkan di situ. Cuman sekarang ini saya ingin menyampaikan juga ada kekurangannya dikit ya. Teman-teman pingin yang maksimal sih, idealnya pingin maksimal sebenarnya. Jadi di art community, ada di Mandalika Art Community ini
ini kan banyak pikiran, banyak kepala yang kita sering diskusikan. Bagaimana mereka berharap tentunya ke depan bisa dilibatkan di dalam event-event besar ini, karena beberapa teman perupa yang ada di komunitas yang ada di Lombok Timur, misalnya yang ada di Pulau Sumbawa sampai Bima itu, mereka juga mempunyai permasalahan sendiri. Mereka punya karya, ya kan? Tetapi untuk mengekspos karya itu, ini kan butuh dukungan. Dia tidak bisa bekerja sendiri gitu loh. Tentunya yang mempunyai akses seperti itu adalah pemerintah, ya kan? Yang lebih besar aksesnya, membuka ruang-ruang untuk para perupa, ya. Kemudian bagaimana karya mereka itu bisa dikenal, kemudian ujung-ujung bisa diapresiasi dan bisa terjual. Itu kan harapan para perupa yang ada di daerah, seperti itu. Baik. Bapak dan Ibu pemegang kebijakan itu tadi ya, mudah-mudahan segera bisa direalisasikan, Ki. Amin. Baik, untuk Mas Asih dulu ini kan menjadi momok juga ya bagi siapapun mungkin yang ingin menjadi seniman. Sering orang tua tuh bilang, mau jadi apa? Kalau pelukis, tidak bisa hidup. Nah, ada gitu. Tidak bisa makan jadi pelukis. Nah, tidak bisa makan jadi penari. Nah, seperti itu. Artinya bahwa image seniman itu belum bisa untuk menjadi mata pencarian sehari-hari. Nah, ini kan sebenarnya tentunya bisa dibantah. Bagaimana menurut Mas Asih ini? Ya, jadi saya langsung bantah aja ini kalau gitu. Ini Mami Saukadi ini salah satunya. Jadi buktinya bahwa dia itu adalah sosok yang memang sosok yang memang hidup dari dunia kesenian, khususnya seni rupa. Beliau ini contohnya. Dan di luar itu juga banyak sekali, misalnya beberapa perupa yang di Jogja itu juga tidak seorang pegawai negeri sipil sebenarnya, tetapi mereka juga seorang seniman yang memang berkecukupan. Jadi mindset seperti itu sebenarnya harus kita hilangkan lah, bahwa dunia seni, dunia kreativitas itu juga bisa menjadi menjadi mata pencarian lah, seperti itu. Baik. Ini buat yang belum tahu kan saya juga seniman sedikit-sedikit ya. Ya. Oh, baik, Mami, sebelum kita mengakhiri jumpa kita tentunya di obrolan budaya kali ini yang tentunya mengangkat topik menguak nilai-nilai budaya di balik lukisan. Kalimat penutup nih Kak untuk kesenian di NTB, kemudian juga harapannya apa nih kami? Ya, ini harapan yang memang udah lama udah lama tersimpan ya. Jadi harapan kita tentunya dengan kondisi seperti sekarang ini, dengan berbagai macam kemajuan yang kita lihat ya di bidang seni, khususnya seni rupa ini, tentunya saya berharap ke depan akan lahir maestro seni rupa yang lahir dari tanah kelahiran kita, Bumi Pair kita NTB yang tercinta ini, yang menjadi penopang pilar ya rumah besar seni rupa Indonesia, kemudian dikenal di seluruh dunia, seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ini banyak ya, tidak satu dua ya, tapi bermunculan seperti jamur. Amin. Mas Asih silahkan. Ya, jadi kalau saya sebenarnya harapannya Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya sudah waktunya mempunyai sebuah event yang memang bisa kita sebut memiliki taraf lah. Di Jogja itu kita kenal ada Arjok. Jadi dia sebuah event yang memang sustainable berskala waktu. Dia itu diadakan cukup besar dan kita, menurut saya itu sudah punya kesempatan itu. Kalau kita melihat beberapa pagelaran atau kegiatan-kegiatan sport yang diadakan di Nusa Tenggara Barat itu, bidang kesenian itu juga harusnya menjadi bagian itu, side eventnya itu. Jadi saya berharap ini adalah mimpi besar juga sebenarnya, bahwa kita di Nusa Tenggara Barat ini memiliki event yang memang berskala waktu, seperti mungkin Binel kita akan sebut. Dan tahun ini kita sudah memulai, jadi dengan pameran yang kita adakan, Art Mandalika ini, harapan saya itu dengan beberapa komunitas itu menjadi cikal bakalnya nanti. Jadi harapan itu mungkin akan terus kita pupuk dengan semangat, maksudnya dengan keterlibatan juga dari semua stakeholder yang ada, seperti itu. Salah satunya seniman dan pemerintah nanti punya kesempatan untuk bergabung dan membuat itu menjadi besar. Ya, ini tentunya menjadi harapan kita bersama, Mas Asih. Semoga ini bisa segera terwujud dan tentunya banyak yang bisa terserap nanti ya, tidak hanya teman-teman seniman tapi juga tentunya masyarakat secara luas juga bisa ikut serta di situ ya.
Baik, sahabat Sesambut, tidak terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita dan harapan bersama tentunya ya nanti ke depan ada regenerasi lagi sehingga kalau sekarang masih ada Mami Saukani dan juga masih ada Mas Sasi yang menjaga kesenian di NTB, ini tentunya kita harapkan masih ada seperti harapannya Mami tadi, generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet kesenian di Nusa Tenggara Barat. Baik, saya Beni Pertama mengakhiri obrolan budaya kali ini. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.